Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa yang berbahagia, ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abu Sa'id Al-Kharraj. Beliau berpesan kepada kita, man dhanna annahu bil amali yasilu fahuwa mutta'anin. Barang siapa yang menyangka bahwa sesungguhnya dengan amalan orang itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu dianggap orang yang payah begitu. Wa man dhanna annahu bidunil amal yasilu fahuwa mutamannin. Barang siapa yang mempunyai prasangka bahwa tanpa beramal soleh orang itu bisa sampai kepada Allah, itu dianggap orang yang mimpi begitu. Maka bagaimana agar kita ini tidak dianggap menjadi orang yang tertipu dan orang yang malas? Maka amal soleh yang kita kerjakan sepenuhnya harus kita pasrahkan kepada Allah. Maka hanya dengan begitulah maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Mari kita bayangkan kalau kemudian kita beramal soleh tetapi kemudian bukan anugerah Allah yang kita cari, maka kadang-kadang orang itu ngersulau begitu ya. Saya ini sudah beramal dengan sungguh-sungguh tapi Allah kok masih menguji saya ya, gitu kan. Ada orang di antara kita ini yang kemudian merasa bahwa ibadahnya sudah tekun, sudah rajin, tetapi kenapa Allah kok masih menguji kita begitu ya. Lupa bahwa orang hidup di dunia ini tidak ada yang kemudian bebas dari ujian, itu tidak ada. Tidak ada jaminan bagi kita semua yang sudah rajin beribadah kemudian Allah tidak memberikan ujian hidup kepada kita semuanya. Kenapa? Sejatinya kehidupan dunia ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa kehidupan dunia ini sejatinya adalah tempat di mana kita diuji oleh Allah, siapa di antara kita yang konsisten beramal baik, siapa yang istiqomah tetap beramal baik. Maka jangan sampai kemudian kita ini rajin beribadah harapannya mudah-mudahan bebas dari ujian. Tidak. Maka nikmat maupun ujian yang datang dari Allah kita syukuri, sejatinya nilainya sama saja. Kadang orang kalau diuji dengan kesulitan, maka hubungannya dengan Allah itu seakan-akan dekat begitu. Tapi berbeda dengan orang yang oleh Allah diuji dengan harta benda yang begitu banyak, kadang-kadang sampai lupa dan bahkan bukan semakin mendekatkan diri kepada Allah, tetapi bisa jadi orang yang awalnya itu tidak punya apa-apa tetapi kemudian diuji dengan berlimpahnya harta benda, justru semakin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Cerita yang demikian ini sudah sangat banyak sekali dan tentu ini menjadi pelajaran kita bersama. Bagaimana dulu miskinnya Sa'labah ketika dia dalam suatu situasi yang sulit itu kemudian bersama istrinya sowan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah tidak sanggup lagi bagaimana menghadapi kemiskinan ini. Oleh karena itu mintakanlah kepada Allah agar aku diberikan rezeki yang banyak. Apa yang terjadi? Ternyata rezeki yang banyak itu tidak menyebabkan Sa'labah semakin rajin ibadahnya, semakin dekat kepada Allah, tapi justru sebaliknya menjadikan Sa'labah semakin jauh dari Allah dan bahkan semakin jauh dengan para sahabat dan Rasulullah. Tentu ini adalah bencana kalau kemudian datangnya harta benda dalam kehidupan seseorang tidak menjadikan orang itu semakin dekat kepada Allah, tapi justru sebaliknya semakin menjauhkan. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan rizki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala menjadi berkah adanya.
Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa an sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulumi wa dawaiha wa afiyadil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa di'iha wa asma'iha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat menunaikan ibadah buka puasa. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.